Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang juga kepada Ibu Vika Febri Mulyati, Eskom Mkom, selaku dosen pembimbing di mata kuliah Pengantar Sistem Informasi Bisnis. Sebelum memulai video presentasi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Pinka Firdayanti dari program studi Sistem Informasi. Hari ini saya akan melakukan presentasi untuk tugas ulangan akhir semester saya, di mana saya akan mempresentasikan tentang revolusi industri 1.0 hingga saat ini. Saya akan mulai dengan pendahuluan. Dampak dan tantangan di era modern. Mengutip dari buku Pendidikan Kristen dan Revolusi Industri 4.0 oleh Nahason Bastin, revolusi industri adalah proses transisi manufaktur baru dari Eropa dan Amerika Serikat pada periode antara tahun 1760 hingga 1820 dan 1840. Sejarah revolusi industri dari masa ke masa hingga saat ini telah mengubah cara pandang manusia, begitupun aktivitasnya. Dari yang dahulunya tradisional, lambat laut semakin berubah menuju penerapan yang lebih modern dengan tujuan meningkatkan produktivitas dalam dunia industri. Bahkan di era industri saat ini 5.0 ada penerapan teknologi baru yang lebih canggih lagi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang timeline revolusi industri. Karena banyak banget kayak pertanyaan yang masuk mungkin yang kalian juga ingin tanyakan, kapan sih revolusi industri itu dimulai? Kapan revolusi era 1.0 itu dimulai dan apa aja perubahan yang ada di dalamnya? Mari kita bahas di timeline revolusi industri ini. Era revolusi industri. Revolusi industri 1.0 itu terjadi sekitar abad ke-18 tahun 1760-an, dan inovasi teknologi yang muncul pada saat itu adalah teknologi bertenaga uap, yaitu mesin uap. Kemudian disusul dengan revolusi industri 2.0 yang muncul sekitar abad ke-19 atau tahun 1870-an. Dan teknologi apa sih yang muncul? Teknologi yang muncul adalah teknologi bertenaga listrik. Kemudian ada revolusi industri 3.0 yang dimulai pada abad ke-20, tahun 1970-an. Teknologi yang muncul adalah teknologi otomatisasi, di mana teknologi mesin uap dan teknologi teknologi listrik dimodifikasi lebih maju lagi dan jadilah teknologi otomatisasi atau robotik. Kemudian ada revolusi industri 4.0 yang dimulai abad ke-21 sekitar tahun 2011. Teknologi tingkat lanjut yaitu manusia, data, dan mesin disatukan menjadi sebuah inovasi teknologi terbaru di dunia saat ini. Saya akan lanjutkan untuk menjelaskan lebih detail lagi apa itu perubahan revolusi 1 dan revolusi 2.0. Oke, dan ini saya akan lebih menjelaskan lebih rinci apa itu revolusi 1.0 dan revolusi 2.0. Oke, di era revolusi industri 1.0 ini membawa perubahan yang cukup besar, di mana pekerjaan-pekerjaan yang dahulunya dikerjakan secara kasar oleh tangan manusia perlahan digantikan oleh mesin bertenaga uap. Dan pada saat itu jenis teknologi apa sih yang muncul? Yang pertama, ada mesin yang bertenaga uap, kereta bertenaga uap, dan sistem produksi yang mereka bisa kelola secara besar. Kemudian setelah era revolusi industri 1.0 pun berakhir dengan ditemukannya tenaga listrik sekitar tahun 1870-an. Era ini dinamakan era revolusi industri 2.0. Pada era ini, dunia industri manufaktur mampu merakit benda-benda seperti lampu modern, mobil, pesawat, telegraf, dan lain-lainnya.
Era revolusi, tanda apa yang menandakan revolusi industri 2.0? Arus listrik AC dan DC, alat komunikasi, dan sistem produksi yang lebih besar lagi atau massa. Kemudian ada revolusi 3.0 dan 4.0. Setelah revolusi 2.0 berakhir, muncul lagi era baru yang dinamakan revolusi industri 3.0. Di era ini, adanya otomatisasi di berbagai hal. Era ini melahirkan teknologi seperti komputer, internet, perangkat lunak, dan lain-lainnya. Yang lebih spesifik apa sih teknologi yang muncul di era 3.0 ini? Teknologi komputer, teknologi internet, perangkat elektronik, dan software serta hardware. Oke? Kemudian ada lagi era 4.0, di mana yang saat ini kita sedang jalani sebuah lembaran baru bagi perkembangan manusia, yang dimana kemajuan ini menggabungkan dunia fisik, digital, dan biologis menjadi satu. Dan apa sih teknologi yang tercipta di era 4.0 ini? Ada smart manufacturing, di mana semua manufaktur menggunakan robotik, menggunakan sistem yang sudah lebih terorganisasi lagi dan lebih efisiensi untuk melakukan atau memproduksi berbagai hal dengan lebih banyak lagi. Yang kedua ada sistem IoT dan IoT, Big Data, dan yang terbaru adalah AI. Sadar atau tidak sadar, saat ini kita tengah berada di fase peralihan era industri 4.0 menuju 5.0. Hal ini dapat kita perhatikan dari kecanggihan teknologi tingkat lanjut di berbagai bidang yang turut menemani keseharian kita sehari-hari, seperti halnya AI, blockchain, ataupun big data. Di Indonesia sendiri masih menjadi perdebatan apakah kita telah berada di dalamnya ataupun belum. Kita sudah berada di perubahan revolusi 5.0 belum sih? Masih bimbang gitu. Namun yang pasti perlahan kita sendiri telah merasakan betapa canggihnya dunia modern saat ini dengan berbagai pro kontra yang menyertainya. Mana saya akan membahas dampak positif dan negatifnya, karena dari tadi kayaknya kita membahas kayak kok positif semua gitu gambaran mulai dari perubahan 1.0 sampai saat ini, era revolusi saat ini, kayaknya dampak positif terus yang saya sampaikan. Tapi dalam dampak positif itu tentu saja pasti ada dampak negatifnya yang kita perlu waspadai. Meskipun setiap revolusi industri membawa kemajuan yang sangat signifikan, kemajuan ekonomi yang sangat maju, revolusi ini juga menghadirkan tantangan terkait gangguan tenaga kerja, dampak lingkungan, kesenjangan sosial, sehingga memerlukan tindakan proaktif untuk memitigasi dampak negatif ini. Adalah perkembangan ekonomi. Tentunya ekonomi menjadi sangat maju dan signifikan. Yang kedua, peningkatan kualitas hidup. Tentunya dengan berbagai banyak penemuan terbaru, peningkatan kualitas hidup kita menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga ada penciptaannya lapangan kerja. Tentu dengan perubahan revolusi ini tidak memungkinkan kita atau tidak memutuskan untuk seperti kita kehilangan pekerjaan. Ketika kita tetap mengupgrade diri kita menjadi lebih baik dan ingin belajar sesuatu hal yang baru, lapangan pekerjaan pasti sangat banyak. Yang ketiga ada inovasi baru seperti AI dan big data. Itu sebuah inovasi baru yang bisa kita nikmati dan kita gunakan sehari-hari. Yang keempat ada perdagangan global. Dengan revolusi ini kita bisa terhubung dengan seluruh dunia tanpa kita harus pergi ke negara tersebut. Maksud saya tanpa kita harus pergi ke negara tersebut, karena dengan adanya internet, komputer, kita bisa terhubung dengan semua orang di penjuru dunia. Tapi dari dampak positif tersebut tentunya kita memiliki dampak negatif juga, yaitu pemindahan pekerjaan dari manusia ke robot. Memang ini suatu hal yang membuat kita kayak sedih, karena pasti banyak orang yang kehilangan pekerjaannya karena pekerjaannya digantikan oleh robot. Seperti saya ambil contoh studi kasus
ini karena mereka menggantikan pekerjaan kasir dengan robot. Seperti itu. Yang kedua, kondisi kerja yang buruk. Yang terakhir, teknologi adalah alat, bukan tujuan. Manfaatkan dengan bijak untuk masa depan, inklusif, dan mari sambut era 5.0 dengan kesiapan SDM dan etika teknologi yang lebih maju lagi. Sekian presentasi saya hari ini. Semoga presentasi ini dapat diterima dengan jelas. Maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Sekian, terima kasih. Di masa depan, teknologi berkembang sangat pesat. Saya Pinka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.